Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Setiawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan PJJ Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah strategi kolaboratif mewujudkan ekosistem perasuransian yang sehat, transparan, dan terlindungi. Saya akan mengambil studi kasus tentang kegagalan di Jiwasraya, seperti berita yang sudah beredar. Saya akan menganalisis kegagalan sistemik dan tanggung jawab tiga peran penting dalam hal ini: konsumen, perusahaan, dan OJK. Nama saya Heri Setiawan, nomor mahasiswa 250 201 202 841. Tugas ini dibuat dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Berangkat dari sebuah berita di media nasional yang menunjukkan adanya kegagalan para perusahaan asuransi untuk membayar nomor satu, tapi ada beberapa termasuk contohnya Jiwasraya, Wana Arta, Asabri, Life. Artinya hampir beberapa perusahaan mengalami hal yang sama, bukan sekedar masalah operasional tunggal. Dari berita tersebut saya bisa mengambil salah satu akar permasalahannya adalah ketika inovasi yang dilakukan oleh perusahaan, inovasi produk ataupun jasa yang dilakukan oleh perusahaan, dan strategi bisnisnya berkembang pesat mengungguli kapasitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pengawasan dan regulasinya tidak bisa menjangkau ke lini di inovasi tersebut begitu. Nah, dampak utamanya adalah kerugian finansial konsumen secara masif karena pada saat mengklaim asuransinya tidak bisa dicairkan. Dan juga munculnya krisis kepercayaan atau trust defisit dari konsumen ke industri asuransi. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan apa saja sih yang bisa dilakukan oleh masing-masing bagian, baik dari konsumen, perusahaan, maupun dari pemerintah, dalam hal ini OJK. Nah, sikap konsumen dalam hal ini, yang pertama yang bisa dilakukan adalah mengembangkan budaya read and verify. Artinya dia membaca dan memverifikasi. Jadi, sebagai konsumen, sebaiknya tidak hanya mengandalkan penjelasan verbal dari agen asuransi. Hal ini dilakukan untuk mencegah mis-selling, artinya mencegah dari penjualan yang tidak seperti seharusnya. Bisa dilakukan dengan meneliti isi polis, klausul pengecualian, dan syarat-syarat klaim pada saat hak untuk mengklaim asuransi tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan literasi keuangan untuk meminimalisir risiko finansial. Jadi konsumen bisa memahami perbedaan mendasar antara asuransi dan investasi. Konsumen juga diharapkan untuk bersikap kritis terhadap janji imbal hasil yang tinggi dan tidak masuk akal. Kalau misalkan imbal hasilnya tinggi dan tidak masuk akal, itu bisa diindikasikan sebagai fraud. Jadi lebih berhati-hati. Nah, selanjutnya yang bisa dilakukan oleh tata kelola perusahaan asuransi, yang pertama adalah penerapan good corporate governance. Jadi ini internal perusahaan ya. Yang terpenting sih transparansi ya. Transparansi portofolio investasi, karena kan uang dari masyarakat itu kan diinvestasikan, uang dari konsumen diinvestasikan, dan investasinya itu harus transparan terkait portofolio di mana saja, diletakkan di mana saja, preminya,
dan apakah itu menguntungkan atau tidak, itu harus transparan supaya kita sebagai perusahaan bisa mengetahui apakah dana yang dihimpun dari konsumen ini ada dan bisa kita cairkan sewaktu-waktu mereka melakukan klaim. Selain itu juga harus diperkuat dengan fungsi audit internal supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Kemudian memastikan agen pemasar atau agen asuransi marketing memberikan edukasi yang jujur dan utuh kepada calon nasabah. Jadi tidak hanya yang manis-manis saja yang dikasih tahu, tapi juga semua informasi harusnya diberikan dan disampaikan dengan jujur. Yang kedua adalah penerapan manajemen risiko dan solvabilitas. Nah, manajemen risiko ini sangat penting ya untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini OJK. Nah, untuk solvabilitas sendiri, kemampuan untuk membayar kewajiban ini harus dilakukan dengan cara menghindari investasi aset yang berisiko tinggi. Karena memang high risk high return, tapi ketika kita mendapat resikonya ya returnnya tidak ada. Gitu. Jadi itu sebisa mungkin dihindari untuk mencegah terjadinya gagal bayar. Selanjutnya peran OJK dalam hal ini sebagai pemerintah dan penegakan hukum. Yang pertama adalah pengawasan berbasis risiko. Jadi perusahaan asuransi kan banyak dan kita tidak bisa untuk mensamaratakan semua perusahaan. Jadi pengawasan yang dilakukan adalah berbasis risiko, di mana OJK menerapkan early warning system untuk mendeteksi potensi krisis keuangan perusahaan secara dini, sehingga perusahaan dapat istilahnya aware dengan kondisi perusahaannya, apakah ada kemungkinan terjadi krisis atau bagaimana, sehingga itu bisa dimitigasi. Yang kedua adalah penegakan hukum yang cepat dan tegas, harus strict enforcement. Sanksi tegas harus diberikan, bisa misalkan dengan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, jika sebuah perusahaan melanggar aturan main yang sudah disepakati bersama. Bisa juga dengan penelusuran dan pembekuan aset secara optimal untuk mengembalikan dana pengembang polis. Yang ketiga adalah perlindungan konsumen dan pembaruan aturan. Bisa dilakukan dengan mengintegrasikan mekanisme program pinjaman polis dan penguatan jalur sengketa konsumen supaya konsumen juga terlindungi. Kesimpulannya adalah untuk menjaga bisnis asuransi yang sehat dan berkelanjutan, tetap kita memerlukan 3 komponen ini untuk bekerja sama dari konsumen itu sendiri, dari perusahaan, dan juga dari pemerintah. Konsumen diharapkan menjadi lebih kritis dan terliterasi sebelum mengambil atau membeli jasa produk dari perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi ini harus bertanggung jawab, harus akuntabel dan beretika dalam menjalankan bisnisnya. Sementara pemerintah sebagai pengawas melalui OJK harus adaptif, tegas, dan melindungi baik konsumen maupun perusahaan. Intinya adalah saling mendukung. 3 pilar ini harus bekerja secara sinergis untuk mewujudkan ekosistem perasuransian yang sehat, transparan, dan terlindungi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.